Hey guys, what's up? Selamat datang kembali di YouTube channel Naxus Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu terbaru dari Kevin Durant. Di sini ada sepatu Nike KD14 dan gue tahu gue rada telat review sepatu ini, tapi mending telat daripada nggak sama sekali guys. Dan untungnya kita dapat colorway yang bener-bener gokil. Nih kalian bisa lihat, yo, nih colorway-nya unik banget. So without further ado guys, let's check it out and stay tuned. Alright guys, nggak kebayang sih sebenarnya sepatu Kevin Durant itu udah mencapai seri ke-14. Waktu gua awal-awal ngikutin persepatuan ini, Kevin Durant tuh masih kayak di seri Nike KD1, dan sekarang sih udah gimana ya, udah 14 tahun lewat nih guys berarti. Dan di tahun ini Kevin Durant juga gila banget, abis mengalami cedera Achilles, cedera yang salah satunya tuh ditakutin sama pemain NBA, dan nyatanya dia bisa kembali prima gitu guys. Menurut gue scoringnya keren banget, masih jadi salah satu pemain yang bener-bener gokil di lapangan. Dan tahun ini timnya Nets itu menurut gue sih jadi salah satu contender untuk bisa masuk ke NBA Final, bahkan buat menang NBA Final guys. Karena kalau kalian tahu ya, timnya full of all-star dan pemain-pemain yang gokil semua ada di sana sih. Rada curang tapi ya nggak apa-apa, which is menurut gue sih bikin kompetisi di NBA kalau ada tim yang bisa ngalahin tim Nets itu makin seru. Dan sekarang kita langsung aja bahas ke sepatunya Nike KD14. Menurut gue sih guys, dari segi looks-nya sendiri, gue tuh rada kurang begitu suka sih sama looks yang dikasih di sepatu ini. Dari seri-seri sebelumnya, KD12 menurut gue sih cakep banget, KD13 juga menurut gue cakep, simple, rada futuristik. Tapi sepatu ini kayak bukan taste gue aja, nggak tahu kenapa sih. Mungkin dari segi lekuk-lekukannya, dari segi garisnya berasa aneh aja gitu menurut gue. Dan kalau ngomongin dari segi colorway, ini sih menurut gue menarik banget, unik. Saking anehnya, gue ngerasa kayak sepatu ini jadi kayak sepatu yang keren gitu guys kalau dari segi colorway. Cuman dari segi desain, sekali lagi gue bilang bukan tipe gue. Dan kalau ngomongin dari segi materialnya sendiri, menurut gue sih sepatu ini feel-nya jauh lebih nyaman dibandingkan dengan sepatu Nike KD13. Berasa enak banget waktu pertama kali gue cobain pakai sepatu ini. Feel-nya itu kayak langsung dapet broken in, kayak sepatu udah dipakai lama gitu, jadi kalian nggak perlu break in lagi. Dan juga di samping itu sepatu ini menggunakan multi layer mesh. Ada 4 layering mesh yang ada di sepatu ini, dan untuk colorway ini sebenarnya kalian nggak bisa terlalu melihat bagian dalamnya. Tapi kalau kalian beli colorway yang lain, kalian bisa ngeliat tuh beberapa layering material yang ada di sepatu ini. Yang paling atas ini menurut gue sih sebenarnya rada-rada aneh, tapi enak juga gitu feel-nya, kayak berasa lembut halus gitu, which is gue bener-bener suka. Dan secara overall menurut gue material yang dipakai di sepatu ini keren banget, dan bisa dikasih printingan sedemikian rupa sehingga bikin sepatu ini unik guys. Di bagian belakang dari sepatunya kalian bakal dapat molded material juga, yang ini rada ngingetin gue sama sepatu Yeezy. Menurut gue sih gokil, keren banget. Dan juga di samping itu untuk detailnya sendiri di sepatu Nike KD14 ini mostly bersenter pada bagian strap yang ada di sepatu ini. Strapnya ini selain berfungsi untuk memberikan kita lockdown, tapi ini juga berfungsi untuk memberikan kayak gimana ya, kayak nunjukin jati diri dari Kevin Durant yang diberi nama Grim Reaper atau Slim Reaper. Jadi ini bentuknya kayak gini, kalian bisa lihat ada Nike Swoosh logo juga. Di bagian dalamnya sendiri di sini ada tanda tangan dari Kevin Durant, dan juga di bagian samping dari sepatunya ini tuh diambil dari desain Nike Presto yang udah ikonik banget. Pas gue ngeliat sepatu ini di internet secara langsung, gue juga langsung tahu kalau ini diambil dari Nike Presto, dan gue bener-bener suka sih guys. Di bagian dalam sepatunya sini kalian bisa ngeliat di sini ada ukiran angka 14 gitu yang menunjukkan detail dari sepatu ini juga. Dari segi cushionnya sendiri, gue sih suka banget dengan implementasi cushion yang ada di sepatu ini, karena menurut gue sih nggak jauh beda dari seri-seri sebelumnya. Sepatu Nike KD12, 13 dengan Zoom Strobel ini menjadi salah satu sepatu yang bener-bener gue favoritin di tahun mereka rilis. Dan juga di sepatu ini nggak jauh beda, kita masih mendapatkan full length Zoom Strobel, which is keren banget karena kita bisa ngerasain sensasi zoom yang ada di sepatu ini secara langsung tepat di bawah kaki kita guys. Itu memang keistimewaan dari Zoom Strobel, dan gue udah nyobain beberapa Zoom Strobel juga di sepatu-sepatu lain. Contohnya di sepatu Nike KD12, KD13,
Terus ada sepatu yang pakai teknologi FlyEase, gue lupa namanya apa, tapi itu juga cukup oke. Dan yang terakhir gue cobain di sepatu Nike Cosmic Unity. Yang berbeda dari sepatu ini sama seri sebelumnya adalah sepatu ini cuma pakai satu Zoomstrobel aja. Dan di sepatu Nike KD12 atau di KD13 kita tahu ada extra zoom unit di bagian heel ataupun di bagian forefoot guys. Jadi itu part yang kayaknya gue ngerasa kok rada beda ya sepatu ini sama seri-seri sebelumnya. Technically bisa dibilang mereka kayak ngilangin salah satu zoom unit, tapi di samping itu gue ngerasa nggak apa-apa juga sih, karena sepatu ini mereka menggunakan Cushlon foam yang bisa dibilang juga cukup nyaman. Cushlon yang digunakan di sepatu ini bukan Cushlon yang keras atau gimana. Ini menurut gue sih cukup soft dan gue bisa ngerasain perpaduan yang balance juga antara bouncy yang dikasih dari zoom yang ada di sepatu ini plus sensasi soft yang diberikan dari Cushlon midsole-nya juga. Secara first impression ini berasa cukup nyaman, dan juga di samping itu dari segi outsole-nya sendiri kita dapat outsole yang menurut gue sih bener-bener agresif, keren banget. By the way ini juga XDR, jadi kalau kalian penasaran dengan durabilitasnya sendiri, seharusnya ini lebih durable dibandingkan dengan rubber-rubber yang digunakan di sepatu non XDR guys. Selain itu rubber yang digunakan di sepatu ini adalah full solid rubber outsole, dan juga patternnya sendiri sih kalau gue bisa lihat ya, ini beberapa area cukup tebal guys. Cuma ada beberapa area aja yang menurut gue sih rada tipis, dan ini sih bisa dibilang dari segi pattern menurut gue rada terinspirasi dari sepatu seri sebelumnya yaitu Nike KD13. Untuk overall fitnya sendiri menurut gue sih sepatu Nike KD14 ini fitnya true to size, atau kalau kalian pengen aman aja kalian tuh bisa samain sepatu ini dengan sepatu Nike KD13. Ada beberapa yang bilang sepatu ini tuh kalian harus naik setengah size, ada beberapa yang bilang kalian harus beli true to size aja aman. Menurut gue sih kalian bisa beli antara dua itulah, either true to size atau kalian bisa naik setengah size guys. Memang dari segi fitnya sendiri menurut gue sih enak banget secara first impression waktu gue cobain sepatu ini, dan seperti yang gue bilang tadi dari segi material bener-bener ngebantu memberikan gue kenyamanan yang ekstra. Dan juga di samping itu di bagian belakang dari sepatunya di sini ada padding-padding yang menurut gue sih sebenarnya cukup standar, tapi di sculpt sedemikian rupa sehingga bisa ngasih kalian fit yang bener-bener enak di bagian heel. Untuk material tangnya sendiri di sini gue ngerasa cukup standar, dan secara overall yang mungkin menurut gue bener-bener bikin sepatu ini kerasa nyaman ya waktu pertama kali dipakai, ada sensasi perpaduan antara Cushlon dan juga Zoomstrobel yang ada di sepatu ini guys. Buat kalian tertarik untuk beli sepatu Nike KD14, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.279.000, dan gue dapetin sepatu ini dari Hoops Point. Sepatu ini harganya ya guys nggak beda sama sepatu Nike KD13, which is good menurut gue. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di link di description ini. Gue udah masukkan link menuju ke website dari Hoops Point, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke sana. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike KD14. Secara overall gue suka banget dari segi colorway, bener-bener menarik sih, colorway-nya unik. Nggak pernah gue ngeliat sepatu basket dengan warna seperti ini, seaneh ini sebenarnya. Dan gue udah gak sabar untuk nyobain sepatu Nike KD14, dan penasaran juga nih apakah sepatu ini bisa jadi salah satu sepatu terbaik juga di tahun ini, karena kita tahu di dua seri sebelumnya gue bener-bener suka banget dan bener-bener itu jadi salah satu sepatu terbaik yang pernah gue pakai. And that's about it guys, thank you buat kalian yang udah nonton video kali ini, thank you juga buat Hoops Point, see you next video, peace.